Kembali lagi bersama kita di konten paling edukatif di Kota Semarang, konten Pahami Dulu. Nah, bersama tamu kita yang sebelumnya sudah hadir, Bapak Didi. Oke, selamat pagi. Beliau ini mentor, trainer dan juga wakil pialang yang sudah lama mengicipi asam garam dunia perdagangan derivatif nih. Ini kemarin di episode sebelumnya, buat teman-teman yang belum nonton bisa lihat nanti di atas episode sebelumnya dengan Pak Didi. Pak Didi menyebutkan jarang diberikan oleh trainer-trainer atau seminar-seminar di luar sana tentang dampak pengurangan neraca perdagangan the Fed atau quantitative tightening. Nah, mayoritas di luar sana itu biasanya ngasih materi webinar, materi seminar itu lebih ke teknikal, menggambar di meta. Nah, masih banyak yang belum paham nih Pak Didi, apa itu quantitative tightening? Bisa dijelaskan nggak secara singkat? Singkat aja ya. Ya. Quantitative tightening itu kalau pakai bahasa saya, bahasa kampungan itu ya kebijakan pengetatan. Nah itu istilahnya secara garis besar itu kebijakan pengetatan itu menarik keluar sirkulasi uang dari mekanisme pasar. Jadi kalau ada berita atau baca-baca mau melakukan kebijakan pengetatan atau QT berarti akan ada sebuah tindakan dari bank sentral biasanya untuk menarik keluar sirkulasi uang dari pasar. Nah, itu quantitative tightening. Itu dia punya lawan atau pasangan atau apa istilahnya itu QE, quantitative easing atau pelonggaran. Jadi di saat quantitative tightening itu diakhiri biasanya akan masuk ke quantitative easing atau pelonggaran. Di tengah-tengahnya ada fase netral ya. Tadi pagi si Paul juga sempat menyebut beberapa kali kata-kata mendekati fase netral. Ya, mungkin dia mulai akan berhenti melakukan kebijakan pengetatan mungkin. Kalau tidak salah minggu kemarin sudah ada beritanya dia mau berhenti melakukan pengetatan. Mulai melonggarkan berarti ya, Kak. Berarti banyak investor panik nih waktu the Fed melakukan QT. Padahal kalau paham mekanismenya justru bisa jadi peluang. Nah, sebenarnya apa yang harus diperhatikan trader sebelum dan saat quantitative tightening ini berlangsung? Nah, jadi kembali lagi ke tadi pengertian awal ya. Kebijakan pengetatan itu menarik keluar sirkulasi uang. Jadi kita pakai perumpamaan atau analogi barang lain aja lah. Kalau sebuah barang di pasar itu jumlahnya sedikit yang ditarik keluar dengan cara apapun itu biasanya kan harganya jadi naik. Nilainya naik. Nilainya jadi naik. Demikian juga dengan kita bicara mata uang dolar misalkan. Jadi pada saat QT itu diharapkan valuasi atau nilai tukar mata uang dolar itu membaik lah. Dan dengan asumsi bahwa kalau dolar itu nilainya membaik, menguat naik, maka kita kalau trading emas harusnya ambilnya posisi long atau short. Nanti kalau yang trading forex, ketemu euro, ketemu pound sterling, ketemu GBP, harusnya bagaimana, buy sell segala macam. Artinya itu bisa jadi sedikit membantu lah. Kalau mau sedikit nengok-nengok masalah fundamental, tidak melulu ke teknikal. Berarti penting juga ya ketika kita lumayan itu harusnya bisa sedikit banyak pentingnya fundamental ya sebelum memulai perdagangannya. Nah, kebijakan moneter seperti quantitative tightening sering bikin market volatile. Apa langkah paling realistis nih untuk trader pemula agar tetap punya rencana trading plan-nya gimana ini Pak Didi? Ya, garis besarnya aja dulu dipahami ya. Kalau pengetatan itu berarti mata uangnya sirkulasinya mengecil. Jadi tingkat likuiditas turun. Kalau tingkat likuiditas turun,
biasanya sih yang berkaitan dengan itu treasury atau obligasi itu bunganya naik. Kalau bunganya naik itu bukan berarti dia tidak laku ya, dia malah laku. Kalau begitu karena nilai sirkulasi dolar berkurang, mengecil, nilainya naik. Ya saya pikir kalau secara teori fundamental ya harusnya kita ambilnya untuk trading emas misalnya, harusnya ya berani untuk berspekulasi berharap koreksi. Jual ya, berarti ya. Pun sebaliknya nanti kalau isunya adalah mengakhiri kebijakan pengetatan, mengakhiri QT, berarti dia mau berhenti menarik uang keluar dari sirkulasi. Itu berarti duit dolar yang beredar di pasar jumlahnya tidak akan berkurang. Itu saja sudah cukup untuk sedikit banyak melemahkan dolar. Nah, emasnya ya seperti yang kita lihat mungkin sebulan terakhir mungkin. Ya walaupun belum bikin harga new high ya, belum bikin all time high lagi, tapi bertahan di ring atas terus. Jadi koreksi panjang juga belum mau, atau malah mungkin tidak mampu datang. Ngomongin break high atas nih Pak, ada satu komoditas yang menarik nih, yang 2 hari ini mencetak break high atas atau ATH, itu silver. Nah, gimana nih tanggapannya Pak? Ya saya juga tidak nyangka ini tidak banyak yang memperhatikan silver. Betul. Dari dulu waktu masih anak-anak itu saya sering nonton film Silverhawk. Nah, silver itu sebetulnya salah satu aset saya backup juga, tapi grade-nya atau kelasnya mungkin kalah ya. Pamornya kalah sama emas. Iya. Secara umum penggeraknya bersama dengan emas, bukan hampir sama lagi. Mungkin sama persis ya. Jadi pergerakannya dia tergantung pada kekuatan nilai dolar. Cuman emas, perak dibanding dengan emas punya satu keunggulan lebih dari emas, yaitu permintaannya untuk sektor industri itu lebih besar daripada emas. Maka pada saat dirasa perekonomian sudah mulai membaik atau dianggap bertahan, tidak memburuk ya, terus memunculkan asumsi atau harapan permintaan nanti dari sektor industri akan meningkat, ya penguatannya perak melebihi emas. Yes. Emas sedang berhenti dulu, cari nafas, cari katalis baru, naik aja terus. Apalagi kalau nggak salah minggu kemarin ya, awal bulan apa ya, itu Trump itu bikin kepres yang menyebutkan bahwa perak di Amerika itu termasuk logam penting atau mineral penting. Bukan rare earth ya, beda lagi. Rare earth. Plus konon katanya kok supply dan produksi perak sedang terganggu. Jadi gabungan antara asumsi permintaannya akan meningkat karena industri mulai berjalan lagi dengan baik, plus status dia sekarang adalah logam penting atau logam mineral langka, kritikal langka. Saya menghindari bahasa mineral langka karena nanti masuknya ke rare earth nanti. Jangan kayak gitu. Jadi logam penting atau logam kritis gitu aja. Itu sudah membuat peraknya gila-gilaan itu 100% lebih dari 113%. Nah, 113% tahun ini. Nah, kamu lebih emas cuma berapa? 62%. Ya. Jadi teman-teman kalau awal tahun kemarin beli perak, per hari ini sudah 100% balik modal. Iya. Nah, ini jarang di publish. Tapi ya hati-hati ya kalau mau apa bahasanya nyemplung di perak ya, karena selain asumsi bahwa permintaan dari sektor industri yang meningkat, itu ada juga faktor lain yang berbau spekulasi. Jadi dianggap sebagai salah satu objek transaksi ya, atau aset transaksi yang selama ini terabaikan tapi memiliki daya dorong yang cukup kuat. Jadi spekulasi itu banyak yang masuk ke sana. Jangan FOMO. Disinilah nanti perlunya teknikal ya. Betul. Kapan kira-kira akan terkoreksi segala macam, ya baru kita masuk. Pokoknya jangan buru-buru masuk lah. Karena ada persentase spekulasi di penguatan.
Itu. Nah, kalau mau lebih detail nih, bisa hubungi Pak Didi untuk kontaknya nanti ada di sini. Nah, kalau mau yang belajar-belajar lebih detail soal teknikal, soal fundamental, apalagi dapat source-nya dari mana, dapat sumbernya dari mana, itu nanti bisa tanya-tanya langsung ke Pak Didi atau datang langsung ke Ya. kantor kita. Banyak nanti kalau kalau di kantor tuh banyak lah ya teman-teman di Victory itu, terutama senior-senior direktur yang istilahnya memahami betul fundamental ya. Yes. Walaupun cuma secara makro. Jadi fokusnya tidak hanya melulu di teknikal tapi fundamentalnya ada. Perlu saya nitip pesan aja bahwa apapun tradingnya ya, itu harga itu yang menggerakkan adalah market. Sentimen market. Kalau market mau, pelaku pasar mau, barang murah jadi mahal, barang mahal jadi murah. Betul. Bukan karena sudah kena garis ini nanti ke sini, kena garis itu nanti ke situ, bukan. Jadi yang menggerakkan itu bukan grafik-grafik, itu kalau buat saya cuma catatan akunting sih. Ya Cuma betul. di dalam bentuk gambar. Hari ini buka di berapa, tertinggi berapa, terendah berapa, bikin gambar. Besok itu terus. Jadi bukan berupa catatan akunting angka, tapi berupa gambar grafik. Nah, menarik nih. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih, Pak. Mitos atau fakta sih? Selama The Fed menurun, nggak naikin suku bunga, pasar aman-aman aja. Apalagi semalam kan habis potong ya, potong suku bunga, pasar aman-aman aja. Mitos atau fakta itu, Pak? Ya sebetulnya dikatakan mitos ya tidak selalu ya. Kalau gimana tadi menaikkan suku bunga pasar Aman-aman aja. aman-aman aja, oke. Yang perlu sedikit diingat adalah pada saat suku bunga dinaikkan itu sebetulnya masuk ke ranah pengetatan. Iya. Jadi menarik keluar atau mengurangi peredaran uang di mekanisme pasar. Ya. Kok bisa Pak? Ya contoh aja ini pakai lagi pakai analogi kampungan saya ya. Kalau suku bunga naik, orang anggapannya adalah lebih suka nabung. Ya. Atau orang berpikir dua kali untuk mengajukan kredit karena suku bunganya tinggi. Karena suku bunga tinggi. Maka peredaran uang di pasar itu diharapkan atau ditujukan terbatas. Itu kalau naikkan suku bunga. Nah, nanti kebalikannya tinggal dibaca aja. Kalau melonggar, kalau motong gimana? Berarti maksudnya karena pelonggaran. Silahkan ambil kredit, bunganya tak turunin. Ya. Kamu ngapain nyimpen tabungan lama-lama bunganya sedikit? Bunganya kecil. Sirkulasi duit bertambah keluar ke pasar karena barangnya jumlahnya tambah banyak ya, value-nya atau Nilainya berkurang. Tuh. Berarti itu saling berkesinambungan ya. Jadi dikatakan mitos ya, kenyataannya secara teori memang seperti itu. Kalau menaikkan suku bunga menaikkan suku bunga masuknya ke pengetatan ya, itu pasar berarti dianggap ya, memang bukan dianggap ya, bisa dianggap akan menghadapi masa-masa yang tidak mengenakan. Iya. Pun sebaliknya. Tuh. Nah, mitos atau fakta nih, yield obligasi naik itu selalu tanda buruk buat ekonomi. Bisa. Nah, berarti fakta. Bisa. Cuma kita juga tidak bisa mengabaikan yield obligasi dari negara lain. Kita bicara misalkan, yield obligasinya Amerika sedang naik, itu bukan berarti terus ekonomi Amerika sedang jelek, tapi bisa saja beberapa pelaku pasar besar itu melakukan, kalau dulu bahasanya window dressing ya. Jadi window dressing. Saya untuk saat ini karena suku bunga di Amerika dipotong atau segala macam, saya lebih suka beli obligasinya Cina deh misalkan, atau Jepang atau Australia, bisa saja seperti itu. Jadi lebih ke cari peluang di tempat lain ketimbang di tempat sendiri. Itu kadang-kadang terjadi seperti itu. Walaupun secara umum memang meningkatnya yield itu menandakan salah satu tanda bahwa orang lagi tidak percaya aja untuk ngasih surat utang, beli surat utang. Jadi berarti fakta ya Pak? Ya. Mitos atau fakta nih, trader bisa mengabaikan kebijakan The Fed atau data-data ekonomi kalau tradingnya jangka pendek? Oke, jangka pendek
nothing gitu ya. Ya, Oke deh, boleh. Saya akan mengatakan itu bagian dari fakta juga ya. Tapi harus benar-benar tertib ya. Kalau kita bicara trading jangka pendek, mengabaikan fundamental, data ekonomi. mengabaikan data ekonomi, mengabaikan fundamental, mengabaikan data ekonomi dan hanya berfokus kepada teknikal. Ya Pak, saya cuma sekali tengok ya sudah termasuk manajemen resiko Resiko. pendanaannya. Jangan sampai niatnya cuma scalping, terutama untuk target profit, tapi pada saat terjadi hal yang tidak diinginkan kita bermain jangka panjang. Itu ambrol itu nanti. Nah, itu contoh kayak kemarin waktu apa data ekonomi rilis ADP. Nah, ADP itu yang dirilis itu good for dollar. ya. Nah, Tapi market gold itu cuman koreksi sedikit terus naik. Ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan teman-teman. nah, Jadi nggak selamanya data ekonomi keluar bagus untuk dolar itu harga emas akan turun. ya. Tapi melihat respon pasar juga. Pahami aja, pahaminya secara Nah. logika, secara garis besar aja. Betul. Bukan berarti terus fundamental itu menipu, enggak ya. Fundamental itu menipu hanya pada saat rilis. Jadi rilisnya Iya. itu sesuai forecast di atas atau di bawah itu aja. Tapi Iya. kalau efek teori, karena itu akan ada teorinya, ada basic teori. Itu mengatakan seperti itu yang memang harus seperti itu. Hanya saja kemarin kasus ADP kemarin, mungkin beberapa teman-teman banyak yang lupa bahwa kemarin ada 2 data ADP yang dirilis dan semuanya sebetulnya sama pasar itu dianggap basi. Yang satu Iya. itu data September yang dilaporkan November, yang satu data Oktober, data Oktober kosong, data November. Jadi tidak punya data Oktober. Sementara pasar sudah terlanjur menyimpulkan secara garis besar sampai September itu pasar sektor ketenagakerjaan gimana. Wis yakin wis pokoknya besok Kamis, besok Rabu potong dan kejadian. Nah, apalagi sudah mendekati pemotongan suku bunga. Ya. Jadi pelaku pasar lebih fokus ke FOMC. Yes. Betul. Nah, mitos atau fakta nih, Pak? Kebijakan moneter Amerika itu lebih penting daripada data ekonomi Indonesia. Sopo sih gitu pertanyaan. Oke. Ya kalau saya bilang dalam konteks kita itu trading di bursa global, di mana objek-objek dan aset-aset transaksinya selalu diperbandingkan dengan harga USD atau dolar. Ya, Ya fakta lah. betul. Jauh ya. Iyalah. Maka jangan pernah ngomong bahwa gara-gara rupiahnya menguat terus emasnya turun atau naik. Ya terlalu jauh. Jaraknya terlalu jauh. Betul. Kecuali kita bicara emas. Aduh, ini juga endorse. Emas rupiah ya, emas rupiah yang merek A atau merek U itu. Oh itu sekarang lagi murah karena emasnya menguat. Karena rupiahnya menguat. Boleh. Tapi kalau USD terus ke emas IDR ya jauhan. Jadi termasuk fakta itu benar. Fakta ya. Nah, berarti di PT Victory kita biasanya tekankan manajemen resiko dan strategi berbasis data. Betul ya Pak. Jadi bukan sekedar feeling atau ikut-ikutan sentimen pasar. Soalnya dalam kondisi seperti QT, market sering bergerak cepat dan gampang bikin panik. Apalagi QT kan nggak ada indikasinya ya, bukan seperti data ekonomi yang terjadwal. Nah, makanya kita bantu trader memahami why behind the move, mulai dari cara membaca korelasi dolar, yield, sampai dampaknya ke indeks dan komoditas. Tujuannya sederhana, supaya setiap keputusan trading itu terukur, Betul. punya alasan, dan tetap sesuai rencana. Yes. Kalau teman-teman mau belajar lebih dalam tanpa biaya, bisa join nih edukasi gratis dari kita. Ya. Nanti tinggal scan barcode aja di sini atau hubungi WA Pak Didi. Nah, di situ kita bahas materi seperti ini secara rutin. Nah, jadi kembali lagi teman-teman, edukasi yang selalu terdepan sebelum memulai trading. Terima kasih Pak Didi atas waktunya. Ya. Ini sangat edukatif, apalagi tentang QT yang masih banyak yang belum paham. Terus tentang data-data fundamental yang terjadwal. Nah, mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa bahas awal lagi teman-teman, kalau ada yang mau
pengen lebih paham tentang apa, bisa komen di bawah. Ya. Nanti kita bisa bahas sama-sama. Oke, terima kasih Pak Didi. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih telah menyaksikan Pahami Dulu. Ingat, trading bukan soal tebak-tebakan, tapi soal disiplin dan pemahaman. Kalau kamu ingin belajar lebih dalam, PT Victory siap mendampingi dengan edukasi gratis dan materi yang terstruktur.